Pemirsa, proyek pemindahan ibu kota disebut membutuhkan anggaran hingga 500 triliun rupiah. Pemerintah diingatkan agar bijak mengalokasikan anggaran, terlebih di saat masyarakat membutuhkan dana pemulihan ekonomi akibat pandemi. Lantas mengapa pemerintah tetap gigih mewujudkan ibu kota baru? Berikut liputan khusus Ilusi Kota Nusantara. Persoalan lain yang juga menjadi sorotan terkait pemindahan ibu kota negara atau IKN Nusantara ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur juga menyangkut pembiayaan. Diketahui Indonesia saat ini tengah menghadapi kondisi perekonomian yang porak-poranda akibat pandemi yang berkepanjangan. Meski saat ini ekonomi mulai pulih, namun pembangunan IKN dikhawatirkan akan semakin memperberat beban keuangan negara. Terlebih, pemerintah telah mengesahkan skema pembiayaan ibu kota negara, salah satunya diambil dari APBN, di mana dari total anggaran yang dibutuhkan sekitar 466 triliun rupiah, 20%-nya merupakan dana APBN. Beban APBN kan berarti beban ke rakyat, ya kan? Beban ke rakyat itu arti beban pajak, beban hutang, beban hibah. Yang terjadi adalah makin mengangaknya luka keadilan. Kan artinya 20% itu tidak efektif. Selain APBN, pembangunan IKN juga menggunakan skema pembiayaan melalui investasi langsung dari BUMN maupun swasta, domestik ataupun asing. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan defisit keuangan yang cukup tinggi akibat terkurasnya pembiayaan di sektor kesehatan seperti program bansos pandemi dan program vaksinasi COVID-19. Sayangnya salah satu calon investor yakni SoftBank menyatakan mundur dari proyek IKN. Padahal pada 2020 SoftBank akan berinvestasi sebesar 1,4 triliun rupiah untuk pembangunan IKN. Pembatalan tersebut didasarkan pada pertimbangan atas penghitungan keuntungan dan kerugian yang akan didapat dari investasi tersebut. Bukan hanya SoftBank, saya kira Arab Saudi, Muhammad bin Salman dan Uni Emirat Arab lebih baik bicara dengan SoftBank yang jelas-jelas memberikan keuntungan dengan tidak perlu punya risiko daripada ada melaksanakan sebuah pekerjaan yang ditentang oleh rakyatnya gitu. Bisnis menghitungkan risiko saya. Ketika mereka melihat risikonya tinggi, mereka nggak mau masuk ke wilayah risiko yang tinggi. Penyusunan RUU IKN juga dinilai janggal karena tidak mempertimbangkan partisipasi publik. Terlebih, pengesahan tersebut juga berdampak pada penggunaan APBN yang lebih diarahkan bagi pembangunan IKN. Padahal saat ini APBN sangat dibutuhkan bagi pemulihan perekonomian akibat pandemi. Mestinya prioritasnya sekarang kita tetapkan. Prioritas sekarang pemerintah itu adalah mendorong agar APBN diarahkan bagi upaya meningkatkan konsumsi yang bersifat empowering people, masyarakat ini berdayakan supaya bisa punya pendapatan, UKM hidup, daya beli naik. Selain itu, pengesahan RUU IKN hanya dilakukan dalam 43 hari. Proses yang seolah dikebut ini pun menimbulkan pertanyaan. Mengapa menggodok aturan bagi proyek sebesar IKN dilakukan secara mendadak dan tergesa-gesa? Tak heran jika muncul petisi penolakan atas proyek ibu kota negara Nusantara. Sebetulnya dalam mekanisme formal pembuatan pembentukan undang-undang, kalau kita lihat di persyaratannya, ya kan harus punya naskah akademik, harus dibuka ke publik, didiskusikan, ada mekanisme untuk dengar pendapat di DPR dari masukan-masukan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Menjawab tudingan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan RUU IKN, anggota Pansus Undang-Undang IKN Guspardi Gaus menegaskan Pansus telah memperpanjang rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak sebagai langkah mengakomodir aspirasi masyarakat. Pada awalnya, rancangan agenda tentang RDPU, rapat umum dengar pendapat dengan tokoh-tokoh akademisi, tadinya kita hanya mengalokasikan 3 hari. Tetapi berdasarkan masukan dan saran dari Pansus perlu diperpanjang menjadi 5 hari. Itu bahagian daripada mengakomodir kritikan dari elemen masyarakat yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat kurang mendapatkan tempat. Pemerintah sendiri berdalih pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara dipicu oleh sejumlah latar belakang. Di antaranya mengurangi beban Jakarta,
mendorong pemerataan, mengubah mindset terkait sentralisasi Pulau Jawa, serta membangun ibu kota yang memiliki nuansa kebinekaan. Intinya adalah beban Jakarta sudah sangat syarat dengan berbagai persoalan. Di antaranya adalah masalah kemacetan, masalah banjir, kemudian masalah ekonomi. Jangan terjadi kesan bahwa Indonesia itu adalah Jakarta atau Jawa. Meski demikian, menurut Direktur Center of Economic and Law Studies Selyos Bima Yudhistira, persoalan yang dikemukakan pemerintah sebenarnya bisa diselesaikan tanpa harus memindahkan ibu kota. Banyak opsi sebenarnya untuk mengembangkan pemerataan wilayah, memberantas kemiskinan ya, menurunkan angka kemiskinan di luar Pulau Jawa, itu harusnya dengan cara misalnya mendorong pembangunan kawasan-kawasan industri. Kemudian juga banyak UMKM yang harusnya sudah masuk ke dalam digitalisasi. Pembangunan ibu kota negara Nusantara tentu akan menjadi hal yang membanggakan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Namun tentunya jika proyek IKN ini memang benar-benar mencerminkan keinginan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu dalam prosesnya pemerintah seharusnya tidak tergesa-gesa dan lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Jangan sampai proyek pemindahan ibu kota nantinya hanya membawa keuntungan bagi segelintir pihak.